Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan NIM 2406111621. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil turun lapangan kami yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan berkat tahu di Kota Pekanbaru. Simak video berikut ya. Latar belakang. Jadi, industri pengolahan tahu sebagai bagian dari UKM memiliki peranan penting dalam ekonomi karena permintaannya yang terus meningkat dan harganya yang terjangkau. Tahu digemari sebagai sumber protein nabati, sehingga produksinya perlu dilakukan secara efektif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, kinerja karyawan menjadi faktor utama yang dipengaruhi oleh motivasi, kompetensi, pelatihan, serta kondisi lingkungan kerja dan teknologi. Pengelolaan faktor-faktor ini diperlukan agar industri tahu dapat menjaga kualitas produksi dan memenuhi permintaan masyarakat, termasuk di Kota Pekanbaru ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu gambaran umum identitas responden. Responden penelitian bernama Pak Budi, pemilik usaha Berkah Tahu yang telah berdiri sejak tahun 1995. Usaha ini memproduksi sekitar 250 hingga 300 kg tahu per hari dengan bantuan 5 karyawan, yang dimana seluruh proses produksi dan pengelolaan usaha berada di bawah kendali langsung pemilik. Penelitian ini berlokasi di Tuah Karya, Kota Pekanbaru. Usaha ini menjadi pusat produksi dan distribusi tahu setiap hari. Dengan pengalaman yang panjang serta dukungan tenaga kerja, Pak Budi terus berupaya menjaga keberlanjutan dan pengembangan usahanya. Selanjutnya yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Jadi, penelitian ini dilakukan pada usaha tahu yang berlokasi di Tuah Karya, Kota Pekanbaru, sebuah kawasan pemukiman yang mendukung perkembangan usaha kecil menengah. Usaha Berkah Tahu menjalankan produksinya setiap hari, mulai dari pengolahan kedelai hingga tahu siap dipasarkan, dengan proses yang masih padat karya dan sangat bergantung pada tenaga kerja. Lokasinya yang strategis dan dekat dengan konsumen serta pedagang sekitar memudahkan distribusi dan pemasaran produk, sehingga permintaan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu menunjukkan bahwa karyawan sudah memahami tugas, target, dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, namun aspek terkait variasi tugas serta konsentrasi umpan balik masih dirasakan kurang maksimal, sehingga beberapa karyawan merasa pengalaman kerjanya belum terpenuhi optimal. Yang kedua, desain pekerjaan dan karakteristik tugas. Desain pekerjaan dinilai cukup jelas, terutama terkait kejelasan peran dan target kerja yang sangat dipahami oleh karyawan. Meskipun demikian, variasi tugas yang terbatas dan umpan balik yang belum rutin membuat beberapa aspek pekerjaan dirasakan monoton dan kurang berkembang. Yang ketiga, kepemimpinan dan gaya manajerial. Pada indikator kepemimpinan, karyawan merasa bahwa arahan yang diberikan sudah jelas dan penilaian dilakukan secara adil. Atasan juga memberikan bantuan saat menghadapi hambatan dan mampu menjaga hubungan kerja dan profesional sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang keempat, praktik sumber daya manusia atau SDM. Praktik SDM secara umum berjalan cukup baik dan sisi kompensasi dan penempatan kerja. Namun, usaha belum menyediakan program pelatihan sehingga peningkatan kompetensi belum terfasilitasi. Hal ini membuat pengembangan kemampuan karyawan lebih bergantung pada pengalaman kerja sehari-hari. Yang kelima, kepuasan dan keterlibatan kerja. Karyawan merasa cukup puas dan terlibat dalam pekerjaan, ditunjukkan dengan rasa tanggung jawab dan kontribusi positif terhadap produksi. Meskipun ada beberapa jawaban netral, mayoritas menunjukkan bahwa karyawan tetap memiliki komitmen kerja yang baik meskipun semangat kerja dapat berubah sesuai situasi.
Yang keenam, teknologi dan ketersediaan sumber daya. Ketersediaan peralatan dan bahan baku dinilai memadai, namun dukungan teknologi belum sepenuhnya membantu proses kerja. Sistem kerja juga dirasakan kurang efisien sehingga masih terdapat hambatan dalam menjalankan beberapa aktivitas produksi. Yang ketujuh, lingkungan kerja fisik dan psikososial. Lingkungan kerja dinilai sangat mendukung, baik dari aspek kebersihan, keamanan, maupun hubungan antar pegawai. Karyawan merasa nyaman bekerja karena suasana produksi aman, rekan kerja saling membantu, dan beban kerja yang masih dalam batas wajar. Dan yang terakhir yaitu budaya organisasi dan sistem komunikasi. Budaya organisasi yang terbentuk cukup baik ditandai dengan komunikasi yang terbuka, kedisiplinan kerja, dan dorongan untuk memberikan ide atau inovasi. Lingkungan kerja yang saling menghargai menjadi salah satu aspek paling menonjol dan sangat diapresiasi oleh karyawan. Selanjutnya itu ada produktivitas karyawan. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama yaitu kemampuan dan keterampilan kerja. Karyawan dinilai memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup sesuai dengan tuntutan pekerjaan, meskipun beberapa masih merasa perlu peningkatan keterampilan tertentu. Yang kedua, kejelasan desain pekerjaan. Yang dimana tugas dan target kerja umumnya jelas, namun beberapa bagian pekerjaan dianggap kurang bervariasi sehingga dapat menurunkan kenyamanan atau menyebabkan kejenuhan. Dan yang ketiga, dukungan kepemimpinan. Seluruh responden merasa mendapatkan arahan, motivasi, dan penilaian yang adil dari atasan, sehingga dukungan kepemimpinan menjadi faktor yang cukup kuat dalam menjaga produktivitas. Yang keempat, ketersediaan teknologi dan sumber daya, yang dimana peralatan dan bahan baku tersedia, tetapi teknologi dan fasilitas belum terpenuhi secara optimal untuk mendukung kelancaran kerja, sehingga beberapa proses masih berjalan kurang efisien. Yang terakhir, lingkungan kerja yang mendukung, yang dimana lingkungan kerja dinilai aman, bersih, dan nyaman, serta adanya dukungan antar rekan kerja membantu karyawan bekerja lebih fokus dan menjaga produktivitas harian. Jadi, kesimpulannya adalah kinerja dan produktivitas karyawan di usaha berkah tahu ini tergolong baik, ditunjang oleh lingkungan kerja yang aman, bersih, serta kepemimpinan yang memberikan arahan yang jelas. Namun, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan seperti ketersediaan teknologi, variasi tugas, serta tidak adanya program pelatihan yang membuat pengembangan kompetensi belum optimal. Secara keseluruhan, usaha berjalan efektif tetapi masih memiliki ruang perbaikan agar kinerja dapat lebih maksimal dan efisien. Sekian dari saya Meliana. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.